Semua orang tua pasti akan sedih ketika mengetahui sang buah hati memiliki kelainan kesehatan yang langka. Namun akan lebih mengiris hati lagi bila sang buah hati juga ternyata terinfeksi virus corona. Kami akan ajak Anda untuk melihat perjuangan dan ketabahan seorang ibu membesarkan anaknya yang menyandang disabilitas dan terpapar virus corona. Pokoknya saya akan berbuat yang terbaik buat Diva. Itu yang selalu saya yakinkan. Pernah juga ada timbul rasa ketakutan karena saya cuma berdua aja. Bagaimana nanti kalau saya nggak ada? Lia Oktora tak pernah menyangka putri semata wayangnya, Diva, sempat tertular COVID-19 akhir Maret lalu. Diva mengidap sindrom Shackle, yaitu kelainan langka yang ditandai dengan terjadinya penundaan pertumbuhan dan beberapa kelainan penyerta, seperti ukuran kepala kecil, tulang punggung melengkung, dan gangguan koordinasi tubuh. Kini, Diva yang berusia 16 tahun dengan tinggi sekitar 104 cm tak bisa berbicara dan hanya dapat melakukan reaksi kecil seperti menekuk tangan ketika bertemu dengan orang asing. Pertengahan Maret lalu, Diva mengalami gejala batuk dan sesak nafas. Lia membawa putrinya ke Dr. Ferdi di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Ya, Dr. Ferdi lah yang selama ini rutin mengecek kesehatan Diva. Nah, seminggu setelah Diva keluar rumah sakit, itu timbul batuk lagi. Nah, itu makanya satu sisi yang saya perjuangkan, saya untuk dirujuk ke Wisma Atlet. Di satu sisi juga kan saya belum dites waktu itu ya. Nah, jadi di sana Diva juga di tes lab, saya juga. Lalu hari keberapa tuh Diva di ronsen, Diva juga dikasih obat-obatan, saya juga. Selain obat-obatan juga kita dikasih vitamin juga. Keterbatasan Diva tentu membuatnya tidak mandiri dan bergantung pada sang ibu. Maka saat terpapar COVID-19 pun, Lia harus menemani Diva diisolasi dan dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Nah, tanggal 12-nya saya dikabarin kalau hasilnya Diva itu positif. Nah, ya saya antara kaget, ya sedih juga, karena nggak percaya. Sebenarnya saya nggak percaya, kok bisa positif? Secara kita tidak pergi kemana-mana, paling hanya ke rumah orang tua saya yang hanya berjarak 1 kilometer dari sini kan, bolak-balik. Itu pun saya naik sepeda, saya nggak naik kendaraan umum gitu kan. Nah, akhirnya ya saya berpikir, ya udah, memang hasilnya positif gitu kan. Sementara saya harus, yang penting saya akan melakukan yang terbaik buat Diva. Yang penting pada saat itu saya ingin Diva sembuh. Upaya Lia tak sia-sia karena Diva akhirnya dinyatakan sembuh setelah tes swab PCR yang kedua awal Mei lalu menunjukkan hasil negatif COVID-19. Mereka pun diizinkan keluar dari Wisma Atlet pada 7 Mei 2020. Lia memang tak pernah main-main. Belasan tahun ia merawat Diva seorang diri. Apa yang menguatkan saya sebenarnya satu juga support dari keluarga, dari teman-teman gitu kan. Apalagi waktu itu kan saya single parent. Jadi pada saat Diva usia 3 bulan, saya pisah sama ayahnya gitu kan. Nah, keluarga sangat mendukung banget waktu itu. Bagaimana supaya saya move on, saya berjuang untuk Diva. Jadi waktu itu saya fokus ke Diva. Ia telah menjalani dan merasakan pahit getirnya kehidupan bersama Diva. Saya selalu meyakinkan diri. Saya yakin bisa melewati ini. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya gitu loh. Pokoknya saya akan berbuat yang terbaik buat Diva. Itu yang selalu saya yakinkan gitu.
pernah juga ada timbul rasa ketakutan karena saya cuma berdua aja. Bagaimana nanti kalau saya nggak ada? Itu pernah ada timbul rasa ketakutan seperti itu dulu ya. Cuman saya yakin Allah pasti akan membuat yang terbaik buat umatnya. Itu akhirnya ya udah, saya lillahi ta'ala aja. Seandainya pun saya nggak ada duluan, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat Diva. Kerentanan anak terpapar COVID-19 tak dapat dipandang sebelah mata. Sebab anak yang tertular tak dapat menjalani isolasi sendiri, melainkan harus ditemani orang tua. Sebenarnya risiko anak untuk mendapatkan COVID-19 itu tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, hampir sama. Nah, kalau kita lihat laporannya di negara-negara lain itu yang bergejala sekitar 1-5%. Kalau kita lihat angkanya kecil ya, 1-5%. Tapi kalau kita ekstrapolasikan dengan jumlah anak Indonesia, lebih kurang misalnya anak Indonesia sekitar 66 juta, 5%-nya berarti sekitar 300.000 anak Indonesia yang bakal terkena COVID-19 ini. Menurut dia, anak-anak adalah populasi yang unik. Orang tua berperan besar dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya mencegah penularan COVID-19 kepada anak-anak.